Mungkin mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Kadis. Apakah Diskominfo terkait penyegaran layanan SP4N Lapor sudah ada di perangkat desa, Bapak? Izin Pak Wakil, jadi seperti apa disampaikan, kami dalam hal menyongsong nanti transisi katakanlah penanganan SP4 Lapor ini diserahkan ke daerah, kami sudah mulai untuk mempersiapkan teman-teman kita di desa. Karena bagaimanapun di desa adalah sumber terdekat dengan masyarakat. Jadi dinamika masyarakat akan cepat direspon oleh teman-teman kita di bawah. Contoh misalnya kepala lingkungan dan sebagainya. Dengan ada SP4 Lapor ini ataupun Sidumas, itu minimal akan membantu mereka juga, teman-teman kepala lingkungan, probekal. Karena bagaimanapun mungkin beliau pengalaman jadi kepala desa. Jadi setiap hari masyarakat kita itu pasti akan mengadu. Aduannya kita tidak tahu seperti apa. Apakah nanti mengadunya masalah tanah, masalah apa, kita tidak akan tahu. Jadi seorang orang lapang itu tidak akan paham apa yang akan didukung masyarakat pada hari itu. Kalau ke dinas kan udah pasti, kalau Kominfo ya pasti masalah TIK. Kalau misalnya capil ya pasti masalah. Nah itulah, di situ juga kita akan dekatkan dengan teman-teman di desa. Karena ini sangat substansi, sangat membantu sekali. Sehingga teman-teman kita yang di perangkat kewilayahan itu sifatnya bisa dibantu, difasilitasi lah. Kalau masyarakat, kemudian dari sisi masyarakat juga akan semakin cepat respon time-nya. Apalagi itu sifatnya aduannya adalah sifatnya teknis sekali, ya otomatis akan tersambung dengan instansi teknis. Nah gitu loh. Jadi kami sebisanya akan memperbanyak terus katakanlah admin-admin penghubung di tingkat desa ini. Namun kami tidak hanya memperbanyak, namun juga ingin memberikan transfer knowledge juga, peningkatan kualitas bagaimana responnya. Makanya ada kemarin beberapa pelatihan dan sebagainya, kami masukkan admin-admin di desa ini untuk ikut bersama-sama mendapatkan katakanlah pelatihan bagaimana cara operasionalnya, bagaimana adminnya, bagaimana cara komunikasi dan lain sebagainya, sehingga cepat dan tanggap dan tidak menimbulkan miskomunikasi di lapangan. Kira-kira berapa jumlah desa yang Bapak yang udah terintegrasi SP4N Lapor Jadi ini? seperti yang kami sampaikan tadi, kita prioritaskan dulu di teman-teman di selatan, di Kecamatan Kuto Selatan, Kecamatan Kuto, dan Kecamatan Kuto Utara. Kita ada di Badung ini ada 46 desa, 16 kelurahan ya, izin Pak. Jadi kelurahannya banyak di 3 kecamatan ini, sisanya di utara. Ya, jadi beberapa kami sudah turun langsung kemarin, sudah ada jadwalnya, sudah ada responnya dan sebagainya. Sekarang sedang dalam hal regulasinya, karena admin ini harus di-SK-kan, seperti itu, harus di-SK-kan, harus dinormatifkan. Kemudian setelah ini ada pelatihan transfer knowledge dan sebagainya, karena kita tidak hanya mencetak sebenarnya, tidak hanya memformalkan, namun juga harus mengisi mereka. Kalau bagaimanapun hulu ke hilirnya harus betul nyambung seperti itu. Oke, baik. Jadi Bapak. ini, kalau saya boleh tambahkan. Boleh Bapak. Dari segi teknis begitu. Dari segi kebijakan, kami di pimpinan bersama Bupati itu, arah kita ya dalam penanganan pengaduan masyarakat itu, kita sebut istilahnya adalah penanganan pengaduan masyarakat berbasis sumber. Gitu. Berbasis sumber. Iya, berbasis sumber. Nah, bagaimana pengaduan masyarakat berbasis sumber? Tentu kita bertanya, bagaimana, di mana sumbernya? Sumber semua pengaduan permasalahan itu adalah di tingkat desa ataupun kelurahan. Karena itu kita mendorong di Badung ini pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat itu nanti berbasisnya selesai sedapat mungkin, semaksimal mungkin ya, karena nanti masalah totalitas bisa diselesaikan di tingkat desa, kelurahan. Buktinya apa Pak Wakil? Buktinya misalkan kalau misalnya ada bencana tentang tsunami, itu kan, itu misalkan di mana daerah tsunami, tentu daerah-daerah yang ada pantainya. Kita banyak dari Mongwi, Kecamatan Mongwi, Kuto Utara, Kuto Selatan. Maka di setiap desa kelurahan yang ada potensi tsunami, yang ada berbatasan dengan laut itu, kita bentuk relawan penanganan tsunami. Itu artinya kan dalam rangka kita menyelesaikan sumbernya. Tidak menunggu kita dulu di kabupaten baru datang, kita nyiapkan alat, jadi nyiapkan orang, kebutuh waktu nih. Gitu. Mereka itu contohnya. Yang kedua, dalam hal penanganan pemadam kebakaran misalnya, gitu kan, ini semua tempat. Nah, kita sudah kerjasama dengan desa adat. Beberapa desa adat sudah kita ajak kerjasama, terutama desa adat yang lebih heterogen. Itu apa? Penduduknya banyak perumahan dan banyak fasilitas akomodasi pariwisata. Maka utamanya yang di selatan tadi, kita juga sudah bentuk plan desa adat, kita ajak bersama-sama membentuk petugas-petugas relawan juga dalam menangani kebencanaan pemadam kebakaran semacam ini gitu.
sektor kesehatan misalnya, sampah juga Pak. gitu ya. Iya. Di kesehatan misalnya, yang umum jadi penyakit umum di masyarakat, yang umum itu dalam arti ini sering terjadi, kedua banyak yang menderita itu misalnya demam berdarah semacam itu, maka kita benar selesai di tingkat desa, maka kita bentuk juga relawan di tingkat ini sampai tingkat banyak. Tiap di Banjar itu ada 5 petugas jumantik namanya, gitu. Jadi inilah sebagai bukti kita di dalam pengelolaan pengaduan masyarakat itu, arah kita adalah arah ke pengelolaan yang sifatnya berbasis sumber. Itu dari segi penanganan. Dari segi informatif, untuk percepatan informatif, maka di setiap desa itu kita bentuk namanya KIM Pak Kadis ya. KIM inilah kelompok informasi masyarakat. Ada setiap desa. Sehingga setelah suatu terjadi di situ, masyarakat kalau dia tidak tahu kemana dia mengadu, tidak tahu sistem kita, sampai tiap desa sudah ada petugas KIM, dialah disuruh menyampaikan. Inilah satu bukti bahwa kita di Badung ini, kebijakan kami bersama Bupati adalah mengarah pada pengelolaan masyarakat yang kami silahkan di Badung ini, Bandung itu yang sama ya di daerah berbasis sumber tadi. Itu tambahan saya pada penjelasan dari Pak Kadis. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya tadi terkait pelayanan publik dan juga ada aduan masyarakat. Kira-kira apa sih Pak kendala yang sering ditemukan dalam penyelesaian aduan masyarakat tersebut? Mungkin bisa dijawab terlebih dulu oleh Bapak Wakil. Baik, kendala yang kita hadapi dalam penanganan pelayanan publik dan pengaduan masyarakat, ya kami dapat katakan adalah satu problem-problem yang sifatnya klasik ini, karena dari dulu sih sekarang masih terjadi. Pertama adalah dari kemampuan dan kapasitas SDM, ya. SDM. Kita jujur saya akui belum bisa memenuhi kualifikasi SDM bila menangani persoalan pelayanan publik kita harapkan, dan juga apalagi pengaduan masyarakat itu. Artinya karena kita di dalam birokrasi ini belum bisa menerapkan secara utuh antara kebutuhan dengan kualifikasi orang, gitu. Misalkan kita akan menangani pengaduan masyarakat tentang bangunan misalnya. Kita tidak sepenuhnya bisa menyiapkan orang yang mengetahui tentang bangunan. Ini menjadi kendala kita juga. Itu contohnya. Atau kita bidang kesehatan, kita belum semuanya bisa menyiapkan penanganan kesehatan dari totalitas dari orang kesehatan. Kita hanya memiliki ratusan dokter, ya. Kita memiliki tenaga kesehatan hanya 1000-an sekian. Tapi soal kesehatan itulah per setiap kepala terjadi, gitu kan? Di 460 kepala warga Bandung ber-KTP ini, ya belum yang ber-KTP. Itu pasti ada persoalan. Jadi keterbatasan SDM ini akan selalu menjadi kendala. Ini klasik memang kendala kita dari dulu sampai sekarang dan dimanapun. Kedua, kita juga belum mampu untuk menyiapkan sarana prasarana secara lengkap. Jadi yang cukup dan pantas. Nah, itu ya. Sarana prasarana mungkin cukup dari segi jumlah, tapi pantas atau tidak alat itu. Jadi pantas tidak ini kan menghasilkan juga akurasi dan juga kuantitatif dari produksi kita penanganan. Alat juga menentukan, ya. Ketiga yang menjadi persoalan kendala kita adalah belum mampunya kita membangun koordinasi antar personal, ya, antar lembaga yang ada kita miliki. Karena masih ego sektoral itu masih banyak terjadi. Ini menjadi kendala. Karena kita dalam penanganan sesuatu itu kan harus terkoordinasi nih. Misalkan masalah banjir. Banjir itu memang ditangani oleh kebencanaan. Tapi banjir ini faktor penyebabkan aluran sungai misalnya. Harus PU harus ada. Kemudian setelah itu terjadi kemacetan. Harus ada dari perhubungan. Gitu kan? Dan lain sebagainya. Kemudian mungkin banjir itu menimpa masyarakat
masyarakat meninggalkan rumahnya, mengantisipasi penjarahan di itu, per toko-toko yang ada harus Satpol PP ada. Membangun integrasi, menghilangkan ego sektoral ini masih menjadi satu kendala kita dalam penanganan pelayanan publik, termasuk juga pengaduan masyarakat. Baik, Itu Bapak. beberapa hal prinsip yang disampaikan ya tadi ya, kendala-kendala kita secara real. Secara yang lu berarti SDM ya Bapak? Satu SDM, Kedua, sarana sarana prasarana, prasarana. karena masalah koordinatifnya, gitu kan, itu yang masih terjadi, ego sektoral masih terjadi. Baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya ada tambahan dari Pak Kadis sendiri. Mungkin tidak banyak dari segi masalah dari disampaikan oleh Bapak. Mungkin kami dari segi teknis saja kita di poin ini, mungkin koordinasinya aja Pak, karena bagaimanapun dari segi perangkat kami sudah katakanlah dimandatkan perangkat yang luar biasa. Cuman bagaimana sekarang pola integrasi terutama masalah update data, karena bagaimanapun ke depan kebijakan kita itu semua berbasis data single Pak. Sampai sekarang kan bantuan BLT dan sebagainya itu sifatnya adalah single ID, jadi sifatnya ke personal banyak. Jadi betul-betul memang tidak lagi ke komunal ya Pak ya. Jadi itu kebijakan-kebijakan yang memang dibutuhkan masyarakat pada saat ini seperti itu. Jadi disitulah mungkin integrasi data antara itu produsen data, wali data, pengguna data, dan katakanlah pengolah data yang harus betul integrasi. Karena bagaimanapun data yang compatible, data yang katakanlah betul-betul berkualitas itulah yang akan menentukan arah kebijakan. Karena apabila kita salah memproduksi data itu pasti akan terjadi efisiensi. Salah katakanlah pemberian bantuan dan sebagainya, itu pasti ujungnya akan berisiko dengan hukum seperti itu. Jadi inilah memang yang harus kita lakukan terus, bagaimana pola satu data ini. Makanya kami sedang merancang warehouse data Badung, big data dan sebagainya. Tapi memang ini membutuhkan kerja keras, infrastruktur juga sudah kita miliki, cuman bagaimana pengolahan data yang integrasi ini. Jadi semua perangkat daerah harus bekerjasama dan mudah-mudahan akan terwujud, karena bagaimanapun ke depan big data ini adalah sebuah kebutuhan dan keamanan data tentunya ya. Setelah kita bisa menghasilkan data, kita simpan, tentunya keamanannya jangan sampai dibobol kan gitu, kena hacker dan sebagainya. Ini juga menjadi salah satu hal yang menjadi prioritas kita seperti itu. Berarti terkait koordinasi ya Oke, Bapak. itu ya. Koordinasi. Baik.